Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Irfandi selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris dan Munaqahat kelas G, dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Hatta Alinal Fitroh, NIM 2119315, dan teman saya Ahmad Bahtiar, NIM 2119316. Dari kelompok 14 akan sedikit memberikan pembahasan materi tentang teori aurat dan wasiat wajibah. Ya, langsung saja menginjak materi yang pertama, yaitu tentang pengertian aul. Aul artinya meningkat atau bertambah. Maksudnya adalah meningkatkan atau membesarkan angka asal masalah sehingga menjadi sama dengan jumlah angka pembilang dari bagian ahli waris yang ada. Menurut ketentuan yang berlaku, seorang suami mendapatkan bagian 1/2 dan 2 saudara perempuan sekandung mendapat bagian 2/3. Atas pendapat dari Zaid bin Sabit dan Abbas bin Abdul Muthalib memberikan pendapatnya agar masalah ini diaulkan. Atas usul ini, Umar bin Khattab menetapkan aul. Adapun cara penyelesaian kasus aul ini ialah menentukan bagian masing-masing ashabul furud, sekaligus menentukan asal masalah. Kemudian dicari porsi mereka masing-masing dan semua mereka dijumlahkan. Selanjutnya, jumlah dari porsi mereka dijadikan menjadi asal masalah baru. Selanjutnya, contoh kasus aul. Sudah dijelaskan bahwasanya aul artinya bertambah atau meningkat. Di sini ada sebuah kasus, misal seorang istri meninggalkan ahli waris suami dan 2 saudari perempuan. Di sini 2 saudari perempuan mendapatkan bagian karena tidak adanya mahjud atau ahli waris yang menghalangi. Sementara suami di sini juga mendapat bagian karena tidak adanya anak. Bagian suami yaitu setengah, sementara 2 saudari perempuan 2/3. Penghitungannya, ini ada AM asal masalah, kemudian ada KPK. KPK-nya 6 dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Bagian suami setengah dikali dengan KPK sama dengan 3. Sementara di sini ada bagian 2 saudari perempuan yaitu 2/3 dikalikan dengan KPK. KPK-nya 6 sama dengan 4. Total keseluruhan yaitu 7 bagian atau 7 siham. Ini ada keterangan bahwasanya jika siham lebih besar dari KPK disebut dengan aul, bisa disebut dengan aul. Ini kan sihamnya 7 ya. Sementara KPK-nya 6, 7 lebih besar dari 6. Maka di sini sudah bisa disebut dengan aul. Misal harta warisnya 21 juta. Harta waris yang ditinggalkan istri tadi 21 juta. Ahli warisnya ada suami dan 2 saudari perempuan. Ada AM dan ada KPK. Ini penghitungannya seperti yang pertama tadi. Bagian suami setengah dikalikan dengan KPK. KPK-nya 6 sama dengan 3. Sementara bagian 2 saudari perempuan 2/3 dikali dengan KPK-nya 6 sama dengan 4. Jadi total keseluruhan 7 bagian. Nah, di sini akan ada perhitungan agar harta warisnya tidak kurang atau tidak lebih pas 21 juta. Ini kan bagian suami 3 tadi. Diper 7, penyebut 7 di sini didapatkan dari
hasil keseluruhan antara 3 ditambah 4, hasil keseluruhan bagian 7, dikali dengan harta warisnya. Harta warisnya 21 juta. Nah, di sini berarti bagian dari suami itu 9 juta. Sementara 2 saudari perempuan ini 4, bagiannya 4 diper penyebutnya 7. Sama, 7 itu hasil dari keseluruhan bagian 3 ditambah 4, yaitu 7 bagian. Dikali dengan 21 juta kali harta warisnya 21 juta sama dengan 12 juta. Total keseluruhan 9 ditambah 12 yaitu 21 juta. Sesuai harta waris yang ditinggalkan oleh seorang istri, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, materi selanjutnya yaitu pengertian rat. Rat adalah membagi sisa harta peninggalan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Masalah rat adalah kebalikan dari masalah aul, yaitu di mana jumlah semua bagian ahli waris ternyata lebih sedikit daripada jumlah harta warisan yang ada, atau jumlah harta warisan lebih banyak daripada jumlah bagian-bagian ahli waris. Tidak terjadi rat dalam suatu masalah kecuali bila terdapat 3 rukun di bawah ini. Yang pertama, adanya ashab al-furud saja. Yang kedua, tidak adanya ahli al-asobah sama sekali. Yang ketiga, adanya sisa harta waris. Yang tidak bisa mendapatkan arat hanyalah suami atau istri ketika ada ahli waris an-nasbiyah. Hubungan nasab yaitu al-aslu al-waris, al-fara'u al-waris, al-hawashi, dan al-an'am. Ya, materi selanjutnya yaitu contoh kasus rot. Rot sendiri adalah pengembalian sisa harta waris. Kalau tadi aul kepunjulan, kali ini ada sisanya. Jadi sudah dibagi semua ahli warisnya, tapi masih ada sisanya. Misalnya contohnya seperti ini. Istri meninggalkan suami dan ibu. Suami dapat setengah karena tidak punya anak, dan ibunya si istri mendapatkan sepertiga karena tak punya cucu. Ya, si istri tidak punya anak. Kita cari KPK-nya dari 2 dan 3, mendapat 6. Sama seperti tadi, bagiannya kita kali dengan KPK atau asal masalah. Suami setengah dikali 6 sama dengan 3. Si ibu sepertiga dikali 6 sama dengan 2. Kemudian jumlahkan hasilnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ada sisa 1 karena tidak sama dengan asal masalah, sama dengan 6. Seharusnya total bagian itu sama dengan asal masalah atau KPK. Tetapi kalau total bagian itu kurang dari asal masalah atau KPK, maka mesti ada kelebihan atau sisa harta. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Kita lanjut ke bawah. Misal harta warisannya 30 juta. Maka caranya kali ini bagiannya kita rubah. Asal muasal kita rubah karena tidak sama dengan jumlah bagian. Maka bagiannya dikali dengan jumlah bagian. Tadi kan 3/6. Kalikan harta karena asal masalah sama dengan jumlah bagian. Nah, kali ini beda karena asal masalah tidak sama dengan jumlah bagian. Maka per jumlah bagian di sini adalah jumlah bagiannya, yaitu 5. Sehingga suami 3/5 dikali 30 juta, sehingga dapatnya 18 juta. Kemudian ibu 2/5 dikali 30 juta, dapat 12 juta. Maka kalau dijumlahkan, suami 18 juta dan ibu 12 juta, maka hasilnya 30 juta. Nah, maka hasilnya akan sama dengan jumlah harta warisan, yaitu 30 juta. Tidak ada kekurangan dan kelebihan. Jadi hartanya pas. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat
yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya halangan syara. Adapun syarat-syarat wasiat wajibah sendiri ada 2. Yang pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka, walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Yang kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat sejumlah yang diwasiatkan dengan jalan lain. Misalnya seperti hibah. Materi selanjutnya yaitu wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam KHI pasal 209 ayat 1 dan 2. Yang pertama, harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Yang kedua, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Jadi, pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah, dengan syarat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata ataupun penjelasan materi yang kurang jelas, kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.